Halo semuanya, kembali lagi bersama suami Bude Yanti yang hobinya pargoy. Saat ini kita akan kembali dilanjutkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini diberikan pilihan dua gulungan oleh Zhan Lao. Zhan Lao telah menjelaskan dua gulungan tersebut dan pada saat ini Xiao Yan mengerutkan keningnya ketika Xiao Yan menatap ke arah gulungan yang berada di tangan kanan Zhan Lao. Menyadari kesulitan yang baru saja dijelaskan oleh Zhan Lao, Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Zhan Lao. Xiao Yan berkata, apakah guru pada saat ini tidak mengenal Xiao Yan? Apakah tidak ada hal yang sulit yang tidak dialami oleh Xiao Yan? Jika guru pada saat ini bertanya apa yang harus Xiao pilih, Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa semakin mudah mendapatkan kekuatan maka akan semakin rapuh kekuatan tersebut. Oleh karena itu pada saat ini tidak ada keraguan bahwa Xiao Yan akan memilih seni roh pagoda pemurnian. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pun tersenyum percaya diri ketika menatap ke arah Zhan Lao. Xiao Yan masih ingat bahwa Yao Lao pada saat itu pernah memberi Xiao Yan dua golongan latihan untuk Xiao Yan pilih. Pada akhirnya dengan tegas Xiao Yan memilih seni roh api yang diberikan oleh Yao Lao. Dan semenjak saat itu di sepanjang jalan Xiao Yan benar-benar telah menghadapi banyak kesulitan yang tidak terbayangkan. Berapa banyak nyawa dan kematian yang telah hilang dan semuanya benar-benar berdasarkan keputusan yang menentukan. Xiao Yan telah memilih pilihan yang tepat hingga pada akhirnya Xiao Yan bisa sampai di langkah ini hari ini. Sementara itu ketika melihat tekad yang pada saat ini terpancar di mata Xiao Yan, Zhan Lao pada akhirnya tersenyum dan berkata bahwa keberanian dari Xiao Yan adalah hal yang paling dirinya kagumi. Setelah selesai berbicara, Zhan Lao pada akhirnya dengan ringan melemparkan gulungan kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun menerima gulungan tersebut sementara Zhan Lao pada saat ini lanjut menjelaskan. Zhan Lao berkata bahwa seni roh pagoda ini akan sepenuhnya mengintegrasikan seni roh tingkat surgawi milik Xiao Yan. Karena seni surgawi tingkat 8 Xiao Yan telah memenuhi syarat, maka Xiao Yan pada saat ini akan bisa berlatih seni roh pagoda pemurnian. Selain itu setelah Xiao Yan berlatih seni roh tersebut, seni roh pagoda pemurnian juga akan bisa ditingkatkan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun sedikit penasaran dan bertanya, apakah seni roh pagoda pemurnian ini bisa berevolusi? Jika memang begitu permasalahannya, apakah syarat untuknya berevolusi? Zhan Lao pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa seni tersebut memang bisa berevolusi. Setelah berevolusi pada akhirnya itu akan menjadi tingkat di dan jika naik lebih jauh itu seharusnya akan bisa menjadi tingkat suci. Namun meskipun itu kondisi yang diperlukan benar-benar sangat keras, Xiao Yan perlu mendapatkan 3 hal yakni 3 Heart of Lamp atau 3 jantung api. Xiao Yan pun mengerutkan kening setelah Xiao Yan mendengar apa yang dijelaskan oleh Zhan Lao. Pada akhirnya Xiao Yan pun terus bertanya apa yang dimaksud dengan Heart of Lamp atau jantung api. Selain itu di manakah Xiao Yan bisa menemukan hal tersebut? Zhan Lao pun lanjut menjelaskan bahwa jantung api umumnya ada di ruang tingkat menengah. Itu mungkin ada di lautan ketiadaan atau mungkin muncul dalam keajaiban tertentu. Jantung api adalah sumber api dan karena jalan Xiao Yan adalah api, oleh karena itu seni roh pagoda pemurnian akan membentuk kondisi evolusi menurut Tao milik Xiao Yan. Sumber jantung api ini tidak tahu di mana asalnya dan Zhan Lao juga tidak tahu di mana bisa menemukannya. Oleh karena itu sangat sulit untuk menemukan hal tersebut, tetapi Xiao Yan benar-benar harus berhasil menemukannya. Di ruang 3000 alam ini hanya ada 9 dari jantung api, Xiao Yan hanya harus mendapatkan 3 diantaranya. Mungkin hal itu pada saat ini telah dimiliki oleh orang lain atau juga mungkin masih belum ditemukan, dan segalanya sangat mungkin terjadi tetapi jika orang biasa ingin menemukan jantung api ini hampirlah tidak mungkin. Hal itu dikarenakan tidak hanya membutuhkan kesempatan tetapi juga kekuatan untuk mendapatkan jantung api ini. Lalu menara pemurnian ini akan menuntun untuk menemukan jantung api dan dirinya juga akan memberikan kekuatan untuk mendapatkannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung dan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Zhan Lao memang benar. Di seluruh 3000 alam ini hanya ada 9 jantung api. Xiao Yan membutuhkan 3 jantung api untuk mengembangkan seni roh menara pemurnian.
Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa harapan untuk mendapatkan benda tersebut benar-benar sangat tipis. Sementara itu di sisi lain ketika melihat Xiao Yan merenung, Zhan Lao pada saat ini sedikit menghela nafas. Zhan Lao lanjut berkata, jika menurut Xiao Yan hal ini terlalu sulit untuk dicapai, maka Xiao Yan bisa memilih untuk menyerah. Masih belum terlambat bagi Xiao Yan pada saat ini untuk menyerah. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun mengangkat kepalanya dan lanjut berkata, meskipun kedengarannya sulit untuk mendengar hal ini dari Zhan Lao, namun tidak mungkin pada saat ini Xiao Yan memutuskan untuk menyerah. Xiao Yan hanya ingin tahu bagaimana caranya pagoda pemurnian akan membawa Xiao Yan menemukan jantung api. Mendengar hal tersebut, Zhan Lao pada saat ini kembali terkejut. Zhan Lao awalnya berpikir dengan Xiao Yan yang merenung sepertinya Xiao Yan akan menyerah. Zhan Lao benar-benar tidak menyangka bahwa bocah ini benar-benar memiliki keberanian yang kuat. Pada akhirnya Zhan Lao pun segera mengangkat tangannya dan seberkas cahaya segera keluar dari puncak pagoda pemurnian. Area di sekitar juga pada saat ini segera menjadi gelap gulita dan banyak titik yang tidak terhitung jumlahnya muncul. Xiao Yan segera mengenali apa yang pada saat ini berada di hadapannya. Xiao Yan sedikit terkejut dan bertanya apakah ini adalah peta dari 3000 alam kekosongan. Xiao Yan menyadari bahwa peta lautan bintang di tangannya hanyalah sebagian dari peta lautan bintang yang Xiao Wu Tian berikan. Jika dibandingkan dengan peta yang pada saat ini tergambar di hadapannya, maka sepertinya peta ini menampilkan seluruh lokasi di kekosongan dan tampak seperti versi kecil dari lautan ketiadaan. Xiao Yan pada akhirnya dengan bersemangat memperhatikan peta yang pada saat ini terhampar di hadapannya. Ketika tubuh Xiao Yan berputar, laut ketiadaan juga pada saat ini bergerak bersamanya. Xiao Yan dapat memperbesar dan memperkecil gambaran hanya dengan kekuatan pikirannya. Di peta lautan bintang ini Xiao Yan juga melihat 9 cahaya bintang merah yang menyala yang meledak-ledak. 9 cahaya api ini ada di berbagai tempat di lautan ketiadaan. Xiao Yan sedikit terkejut dan pada saat ini bertanya kepada Zhan Lao apakah cahaya merah menyala ini adalah bintang api. Zhan Lao pun mengangguk dan menjelaskan bahwa menara pemurnian dapat menunjukkan kepada Xiao Yan seluruh gambar laut ketiadaan. Nyala api ini juga merupakan tempat dari jantung api berada. Xiao Yan tentu saja pada saat ini masih belum mengetahui apa-apa tentang situasi lautan ketiadaan ini. Area di mana jantung api berada dalam area yang tidak akan diketahui. Bahkan jika Xiao Yan mengetahui lokasi persisnya, benda tersebut masih akan sangat sulit untuk ditemukan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan masih mempelajari lautan ketiadaan dengan hati-hati. Pada akhirnya Xiao Yan menemukan titik cahaya dan dengan lambaian tangan Xiao Yan titik tersebut diperbesar. Titik cahaya ini pada akhirnya berada di telapak tangan Xiao Yan dan bergerak perlahan ke depan. Xiao Yan segera menyadari bahwa ini adalah lokasi dari Fearless Art. Namun Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa sepertinya titik cahaya ini sebenarnya tidak menunjukkan lokasi dari Fearless Art. Lokasi ini sepertinya menandai lokasi dari pagoda pemurnian tempat di mana Xiao Yan berada. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini lanjut menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan dapat menandai dan merekam beberapa objek di peta laut bintang. Peta laut bintang saat ini hanya menandai lokasi garis hitam dari keseluruhan. Adapun mengenai tempat dan lain-lainnya masih perlu disempurnakan oleh Xiao Yan secara perlahan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut. Xiao Yan tidak berpikir bahwa Xiao Yan masih perlu merekamnya satu persatu. Bukankah dengan begitu maka itu benar-benar akan memakan waktu bagi Xiao Yan? Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar bertanya apakah Xiao Yan perlu merekam tempat ini satu persatu. Mendengar hal tersebut Zhan Lao pada akhirnya berkata kepada Xiao Yan bahwa itu tidak perlu dilakukan. Xiao Yan pada saat ini hanya perlu menandai tempat-tempat yang pernah Xiao Yan kunjungi. Selain itu meskipun lautan ketiadaan ini adalah ketiadaan, itu masih dibagi menjadi beberapa wilayah. Contohnya kota 1000 bintang yang akan Xiao Yan tuju sekarang adalah pusat dari wilayah ini. Xiao Yan harus bisa memperoleh informasi dasar tentang wilayah ini.
Tetapi apakah Xiao Yan bisa mendapatkannya? Hal itu tergantung pada kemampuan Xiao Yan. Informasi terperinci tentang area tertentu masih belum bisa dirilis di wilayah ini. Hal itu dikarenakan semuanya pada saat ini berada di tangan aliansi Dosian. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit lega di dalam hatinya. Xiao Yan benar-benar sangat malas untuk menandai area ini satu persatu. Itu adalah hal yang membosankan dan rumit dan akan memakan waktu bagi Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera menatap kembali ke arah tempat di mana Xiao Yan berada. Pada saat ini Xiao Yan juga melihat kota Qianxing di mana jaraknya hanya sebesar telapak tangan. Namun meskipun begitu mereka harus menghabiskan waktu puluhan tahun untuk bisa mencapai kota tersebut. Xiao Yan pun menghela nafas dan bergumam jika saja jarak kota tersebut hanya sebesar telapak tangan. Mendengar gumaman Xiao Yan ini, Zhan Lao pun sedikit tersenyum dan lanjut berkata, Zhan Lao menjelaskan selama kekuatan Xiao Yan mencapai tingkat tertentu, maka Xiao Yan dapat menggunakan tumpukan bahtera ini. Xiao Yan akan dapat dengan cepat mencapai kota Qianxing hanya dalam beberapa tahun. Tetapi sangat jelas dengan kekuatan Xiao Yan saat ini Xiao Yan hanya dapat mengandalkan pil origin abadi. Selain itu Xiao Yan juga harus meluangkan waktu Xiao Yan karena periode waktu ini juga merupakan waktu yang tepat bagi Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya. Karena Xiao Yan ingin berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam maka kekuatan Xiao Yan harus menjadi lebih kuat. Oleh karena itu yang terbaik pada saat ini adalah Xiao Yan dengan cepat menyerap seni roh pagoda pemurnian. Hal ini merupakan cara tercepat bagi Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya pada saat ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk dan pada saat yang bersamaan gambaran peta juga menghilang. Xiao Yan dapat menyelidiki peta ini kapan saja selama Xiao Yan menginginkannya. Pada akhirnya Xiao Yan kembali ke gerbang pertempuran yang sebenarnya di lantai kelima. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menyerap 3 tetes cairan spiritual terlebih dahulu. Xiao Yan telah menelan cairan roh dari origin abadi ke dalam perutnya dan origin abadi sekali lagi membuat Xiao Yan merasa kekuatan dipromosikan. Meskipun peningkatannya tidak banyak tetapi promosi semacam ini telah membuat Xiao Yan sangat bersemangat. Xiao Yan pun bergumam jika dirinya bisa mendapatkan lebih banyak cairan spiritual seharusnya Xiao Yan bisa menembus tahap akhir Dosian bintang 1. Setelah itu Xiao Yan segera melihat ke arah 2 tetes cairan spiritual lainnya. 1 tetes telah dirubah oleh Xiao Yan menjadi kekuatan spiritual. 1 tetes lagi adalah cairan spiritual merah menyala dan 2 tetes cairan spiritual ini memancarkan energi yang berbeda. Xiao Yan pada akhirnya pertama kali menelan cairan psikis dari atribut kekuatan spiritual, lalu semacam kekuatan spiritual yang agung pada saat ini terpancar keluar menutrisi jiwa Xiao Yan. Segera setelah itu Xiao Yan pada saat ini merasakan bahwa kekuatan spiritual di keadaan sucinya telah dikonsolidasi. Xiao Yan pada saat ini merasakan ke dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual keadaan suci tidak bisa lagi menggunakan ramuan pemulihan yang cocok, namun cairan psikis ini tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan spiritual, tetapi juga merupakan ramuan yang sangat baik untuk pemulihan kekuatan spiritual yang habis. Setelah itu Xiao Yan menatap ke arah tetesan cairan spiritual terakhir yang berwarna merah menyala. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak yakin ketika bertanya, bisakah 1 tetes ini berubah menjadi atribut api untuk meningkatkan kekuatan api surgawinya? Xiao Yan pada saat ini merasakan bahwa setelah meningkatnya seni roh surgawi tingkat 8 milik Xiao Yan, nyala api surgawi Xiao Yan pada saat ini telah menyatu bersama dan mereka membentuk 1 api surgawi baru. Pada saat yang bersamaan mereka juga dapat dipisahkan tetapi Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit tidak puas dengan penggunaan api surgawi. Api surgawi sebenarnya sangat kuat tetapi semuanya masih tertahan oleh keterampilan bertarung milik Xiao Yan. Pada saat ini Angry Buddha Lotus Flame adalah kekuatan terkuat yang dapat ditampilkan oleh Xiao Yan dari api surgawi. Namun meskipun begitu satu-satunya kelemahannya adalah waktu persiapan yang dibutuhkan terlalu lama.
Oleh karena itu jika Xiao Yan bisa meningkatkan kekuatan dari api surgawi maka proses pembentukannya akan menjadi lebih cepat. Xiao Yan pun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya karena Xiao Yan terlalu banyak membuang pikiran. Pada akhirnya Xiao Yan menetapkan hatinya dan menelan cairan psikis merah menyala ke dalam perutnya. Xiao Yan segera merasakan sensasi terbakar di perutnya. Dalam sekejap api surgawi di tubuh Xiao Yan pada saat ini menjadi berontak. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa api surgawi di tubuhnya pada saat ini menjadi semakin kuat. Xiao Yan pun tertawa keras dan berkata bahwa ini juga ramuan yang sangat baik untuk memulihkan api surgawi. Sekarang Xiao Yan sangat gembira karena Xiao Yan telah mengetahui bahwa cairan ini dapat berubah menjadi origin abadi. Selain itu dirinya juga dapat dirubah menjadi kekuatan spiritual dan kekuatan api surgawi. Dengan begitu mereka juga akan dapat meningkatkan kekuatan Xiao Yan dan di sisi lain mereka juga dapat dengan cepat memulihkan kekuatan dalam pertempuran. Xiao Yan merasakan kekuatan yang memancar dari cairan spiritual di tubuhnya dan Xiao Yan pada saat ini sangat menikmati kekuatan tersebut. Xiao Yan pada akhirnya berpikir bahwa Xiao Yan pada saat ini harus segera mendapatkan cairan tersebut lebih banyak. Xiao Yan pada saat ini lebih mengutamakan untuk meningkatkan kekuatan api surgawi demi pembentukan dari teratai api. Jika Xiao Yan pada saat ini bisa mendapatkan lebih maka kekuatan api surgawi Xiao Yan juga pasti akan meningkat. Jika bisa ditingkatkan 3 kali lipat bahkan seorang Dosian bintang 3 akan takut dengan kekuatan penghancurnya. Pada akhirnya Xiao Yan menekan kegembiraannya ini dan segera mengarahkan pandangannya ke gerbang pertempuran biru sebenarnya. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa 2 gerbang yang tersisa pada saat ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Namun sebelum melangkah maju Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk mencerna seni roh pagoda pemurnian. Pada akhirnya Xiao Yan segera membakar slip giok dari seni roh pagoda pemurnian. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk meningkatkan seni roh tingkat ke-8 surgawi untuk berevolusi. Pada akhirnya Xiao Yan melakukan proses tersebut satu persatu hingga pada akhirnya Xiao Yan merasakan sesuatu. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan ratusan ribu pil origin abadi yang dirubah menjadi origin abadi yang kaya. Dengan berubahnya seni roh di tubuh Xiao Yan menjadi seni roh pagoda pemurnian, maka penyerapan dari origin abadi pada saat ini benar-benar sangat gila. Xiao Yan menunjukkan kegembiraan di wajahnya karena Xiao Yan dapat merasakan sekarang Xiao Yan hanya selangkah lagi dari tahap akhir Dosian bintang 1. Xiao Yan juga menyadari bahwa setelah mempelajari seni pagoda ini kekuatan Xiao Yan sekali lagi ditingkatkan. Sehingga dengan begitu Xiao Yan juga pada saat ini akan bisa mendapatkan keterampilan bertarung yang baru. Namun setelah proses pemurnian ini Xiao Yan pada akhirnya kembali berdiri dan datang ke depan gerbang biru. Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk kembali mendantang dirinya dan kembali mendapatkan cairan spiritual. Saat ini Xiao Yan telah menjadi semakin kuat dan Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan fiksi yang berada di gerbang pertempuran juga akan menjadi lebih kuat. Dengan begitu Xiao Yan juga menyadari bahwa pertempuran kali ini benar-benar akan sangat sulit untuk dihadapi. Pada akhirnya setelah Xiao Yan masuk Xiao Yan pada saat ini benar-benar kesulitan untuk mengalahkan pintu biru. Xiao Yan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mempelajari keterampilan dan metode bagaimana memenangkan pertempuran di pintu biru. Sementara itu bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih berlatih, tim Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar berlatih keras. Sementara itu tim Lindong juga pada saat ini telah kembali ke bahtera mereka. Semua orang di tim Fearless juga untuk beberapa periode waktu tertentu segera datang ke ruang pertempuran. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiao Yan untuk bertempur satu sama lain dan mengasah kemampuan masing-masing. Pada saat ini Long Yi dan Long Xietian juga bertarung sengit di dalam ruang pertempuran. Kekuatan tahap awal bintang 9 Long Yi pada saat ini sebenarnya sebanding dengan kekuatan tahap menengah bintang 9 Long Xietian. Long Xietian pada saat ini benar-benar terkejut dengan kekuatan yang ditampilkan oleh Long Yi. Tentu saja pada saat ini dirinya juga bisa merasakan tekanan darah dari Zhu Jiyuyin.
Long Xietian pun menggelengkan kepalanya dan pada saat ini bergumam di dalam hatinya bahwa kekuatan darah dari leluhur naga Zhu Ji Yujin ini benar-benar sesuai reputasinya. Pada akhirnya keduanya pada saat ini mengeluarkan kemampuan terbaik yang dimiliki oleh masing-masing. Setelah beberapa kali pertempuran baik Long Xietian dan Long Yi pada saat ini memutuskan untuk beristirahat. Mereka bermeditasi dan pada saat ini keduanya dapat merasakan energi yang melonjak. Tanpa diduga setelah berlatih Long Yi pada saat ini menembus ke tahap menengah bintang 9 Dodi. Long Xietian juga pada saat ini mengalami hal yang sama dan kekuatannya pada saat ini telah menembus ke puncak bintang 9 Dodi. Selain dari mereka berdua pada saat ini juga semua orang di kelompok Xiaoyan saling mengadu kemampuan masing-masing. Pada saat ini Qian Ning hanya berdiri di samping menonton semua orang yang berlatih. Pada akhirnya Qian Ning pada saat ini menatap ke arah King Mu'er dan meminta King Mu'er untuk bertarung dengannya. Menanggapi hal tersebut King Mu'er pun sedikit terkejut sebelum akhirnya segera tersenyum dan menyetujui permintaan Qian Ning. King Mu'er pada saat ini menyadari bahwa Qian Ning juga ingin berlatih seperti yang lainnya. Pada akhirnya King Mu'er pun segera turun ke pertempuran begitu juga dengan Qian Ning. King Mu'er pun berdiri dengan tegak dan wajah serius dan pada akhirnya segera mengeluarkan cambuk miliknya. Bersamaan dengan hal tersebut King Mu'er pada akhirnya segera melakukan serangan kepada Qian Ning. Namun bersamaan ketika serangan King Mu'er hendak mengenai Qian Ning, Qian Ning pada saat ini menutupkan matanya sebelum akhirnya kembali membuka matanya dan cahaya merah muda meledak dengan cara yang aneh. Jiwa King Mu'er seketika merasa terguncang dan pikirannya tiba-tiba dipenuhi dengan air mata kosong. Butuh beberapa saat sebelum akhirnya King Mu'er menyadari hal tersebut. Namun pada saat ini sosok Qian Ning sudah berada di hadapan King Mu'er. Tangannya yang ramping pada saat ini berhenti 1 cm di depan wajah King Mu'er. Tampaknya jika di dalam pertempuran sebenarnya King Mu'er benar-benar akan langsung mati oleh Qian Ning. Semua orang juga pada saat ini terkejut melihat penampilan tersebut. Terkecuali dari Xia Zhenghui, semua orang pada saat ini tidak mengetahui apa yang terjadi. Bukan karena seberapa cepat Qian Ning menyerang tetapi semua orang pada saat ini benar-benar telah tersihir oleh Qian Ning. Xia Zhenghui juga pada saat ini benar-benar heran melihat apa yang ditampilkan oleh Qian Ning. Xia Zhenghui segera menyadari bahwa ini adalah kekuatan khusus yang terpisah. Ini adalah teknik kontrol yang sangat menakutkan bagi mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang lemah. Waktu kosong yang singkat seperti itu benar-benar sudah cukup untuk mengubah situasi dari pertempuran. Semua orang juga pada akhirnya benar-benar merasa kagum dengan apa yang ditampilkan oleh Qian Ning. King Mu'er yang baru saja tersadar juga pada akhirnya segera berkata bahwa Qian Ning telah menang. Sementara itu Qian Ning pada saat ini dengan gemetar segera meminta maaf kepada King Mu'er. Mendengar hal tersebut King Mu'er pun segera berkata bahwa Qian Ning tidak perlu meminta maaf. King Mu'er belum pernah melihatnya sebelumnya dan Qian Ning ternyata sangat kuat. Pesona ilusi semacam ini sangat efektif dalam pertempuran yang sebenarnya. Dengan kekuatan Qian Ning, maka Qian Ning akan dapat melompat dan membunuh orang yang lebih kuat daripada Qian Ning. Mendengar hal tersebut Qian Ning yang selalu tidak percaya diri pun segera bertanya apakah hal itu memang benar. King Mu'er pun menganggukkan kepalanya dan tersenyum dan lanjut berkata tentu saja hal itu memang benar. King Mu'er akan memberitahu Xiaoyan tentang proses pertempuran mereka hari ini. Tim mereka pada saat ini benar-benar kekurangan bakat seperti yang dimiliki oleh Qian Ning. Mendengar hal tersebut pada saat ini kepercayaan diri Qian Ning melonjak. Pada akhirnya dirinya sedikit menjauhkan diri dari King Mu'er dan melemparkan bola air di telapak tangannya ke arah King Mu'er. Qian Ning berkata bahwa dirinya juga bisa memberi King Mu'er kekuatan Dewa Air. Bersamaan dengan hal tersebut ekspresi terkejut pada saat ini melanda wajah King Mu'er. King Mu'er pun menggerakkan cambuknya dan setiap kali cambuk panjang ini diayunkan, maka akan ada kekuatan tambahan dari Dewa Air dan jangkauan serangannya juga meningkat penuh. Melihat hal tersebut Long Xietian juga pada saat ini sedikit menyusutkan matanya. Long Xietian berkata bahwa ternyata masih ada kekuatan untuk meningkat.
ternyata apa yang kurang pada saat ini di tim Fearless adalah kemampuan seperti yang dimiliki oleh Qian Ning. Dalam situasi pertempuran itu dapat sangat meningkatkan efektivitas pertempuran. Selain itu kemampuan Qian Ning bahkan akan dapat mengendalikan dan menahan musuh. Ditambah dengan kekuatan spiritual Paman Xia Zhenghui ini tampaknya benar-benar akan menjadi sempurna. Mendengar hal tersebut semua orang juga pada saat ini mengangguk karena apa yang dikatakan oleh Long Xietian memang benar. Kekuatan Qian Ning ini ternyata benar-benar masih belum sepenuhnya ditunjukkan di hadapan semua orang. Oleh karena itu di waktu berikutnya semua orang mulai fokus kepada Qian Ning. Selain pertempuran aktual 1 lawan 1 semua orang juga mencoba 2 atau bahkan 3 melawan Qian Ning. Hal itu bertujuan untuk mengenal satu sama lain. Begitu juga dengan kemampuan Qian Ning, dengan pertempuran seperti ini maka semua orang benar-benar akan meningkatkan pemahaman diam-diam di antara tim Fearless, persamaan dengan semua orang yang pada saat ini berlatih. Zhen Ni berlari masuk dengan tatapan cemas. Zhen Ni pada saat ini berteriak agar semua orang segera keluar dan melihat sesuatu. Semua orang pada akhirnya berhenti berlatih setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Zhen Ni. Mereka bergegas keluar dan pada saat ini mereka melihat sosok Xiao Yan sudah muncul di geladak di hadapan Bahtera. Xiao Yan menatap ke arah ke depan dengan alis yang pada saat ini terlihat rapat. Semua orang bergegas ke geladak dan bertanya apa yang terjadi pada Tuan Muda Xiao Yan. Bersamaan dengan pertanyaan tersebut yang terlontar situasi yang menarik perhatian semua orang pada saat ini membuat mata semua orang menyusut. Di hadapan mereka ada 2 bahtera dan volume dari kedua bahtera ini bahkan lebih besar 2 kali dari ukuran bahtera Fearless. Semua orang pada saat ini menyadari bahwa di lautan ketiadaan ini mereka memiliki perseteruan hanya dengan geng Iblis Hiu. Pada akhirnya mereka pun bertanya kepada Xiao Yan mungkinkah itu adalah geng Iblis Hiu yang mengejar mereka. Menanggapi hal tersebut Xia Zhenghui pada saat ini segera berkata bahwa dirinya tidak berpikir bahtera ini terlihat seperti bahtera geng Iblis Hiu. Mungkin kedua bahtera yang mendekati ini bukan berasal dari geng Iblis Hiu. Semua orang pada akhirnya memperhatikan 2 bahtera yang pada saat ini memblokir jalur dari bahtera Fearless. Ketika jarak semakin dekat kedua bahtera itu pun berangsur-angsur menjadi semakin jelas. Mereka menyadari bahwa bahtera yang pada saat ini berada di hadapan mereka tidak sama dengan bahtera milik geng Iblis Hiu yang sebelumnya tidak terawat. Bahtera yang berada di hadapan mereka pada saat ini tampak berasal dari dunia yang sangat kaya dengan bahtera yang sangat megah. Bersamaan dengan semua orang yang memperhatikan bahtera ini sosok Lin Dong pada akhirnya segera muncul di bahtera Fearless. Lin Dong pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bisakah mereka memberhentikan Fearless Art terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menoleh dan seketika menyadari bahwa dari nada suara Lin Dong sepertinya kedua bahtera itu tidak memiliki permusuhan. Mungkin mereka adalah orang-orang yang dikenal oleh Lin Dong dan Xiao Yan pada saat ini menghela nafas. Xiao Yan pada akhirnya bertanya kepada Lin Dong apakah saudara Lin Dong mengetahui kedua bahtera ini. Lin Dong pada akhirnya segera berkata bahwa mereka dapat dianggap sebagai kenalan. Mereka sepertinya mengalami beberapa permasalahan oleh karena itu Lin Dong akan pergi dan melihat apakah ada orang yang membutuhkan bantuan Lin Dong. Apakah pada saat ini saudara Xiao Yan ingin ikut dengan Lin Dong untuk pergi ke bahtera tersebut? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan berkata karena saudara Lin Dong adalah teman dari Xiao Yan, oleh karena itu tidak apa-apa bagi Xiao Yan untuk pergi dan melihat-lihat. Mungkin di sana ada sesuatu yang membutuhkan bantuan Xiao Yan dan menambah satu teman lagi lebih baik jika menambah satu musuh lagi. Oleh karena itu Xiao Yan akan pergi dan melihat-lihat bersama dengan saudara Lin Dong. Melihat Xiao Yan yang setuju untuk pergi bersama dengan Lin Dong, Lin Dong pada akhirnya tersenyum. Lin Dong pun menangkupkan tangannya hingga pada akhirnya Xiao Yan dan tim Lin Dong segera terbang menuju ke arah bahtera untuk pesan cendol dawet cabang Pak De Hai Bodong.